Buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang cerita ini. Malam kali. Tahap berikutnya, kolbun. Kolbun menjadi decision maker. Ya. Perhatikan nih, kita gambar nih. Yang tadi kita gambar begini. Gitu ya. Gitu. Ini kolbun. Di seputarnya ini, inilah ars-arsnya Allah nih. Kegiatannya ini. Ini bersemayam ayat-ayat Allah. Arsyuhu alal ma. Surat berapa? Ayat 7. Apalagi 573 ayat 4. Apa bunyinya? Qasamatul adha fi sati ayam, ya kan? Nah, karena kita punya kebutuhan SPJ apa? SPJ. Sepejok, ulangin. Sepejok. Ada seks, ada perut, ada jantung. Nih lihat nih. Ada lingkungan, nih tahapnya nih, ada lingkungan. Tahap ketiga. Kita nggak bisa tidak. Ini dialog kita kepada Allah di atas. Tapi ini kita punya kebutuhan di lingkungan. Gimana? Harus ada. Nggak bisa nggak. Kita butuh. Karena ada barang tuh. Ngerti nggak? Kita butuh apa? Kau butuh perempuan nggak? Ada barang tuh ada. Nah, jangan dipajang-pajang. Ada perut. Karena ada makanan di luar. Ada jantung. Karena ada detak. Yang di sana kekuatannya. Inilah perwakilan jin. Syaitan. Iblis. Apa jin? Mulai menawarkan kenikmatan dari lingkungan. Syaitan kuantitas. Dan iblis adalah eksistensi. Ini tiap hari kau makan hampir semuanya. Jadi artinya apa? Kau jarang lagi melapor kepada kolbun. Ini lapor. Kolbun ngatur jantung, kolbun ngatur perut, kolbun ngatur seks. Harusnya begitu. Harusnya begitu, ngerti nggak? Kau lepaskan si kolbun, nggak peduli lagi. Jadi kau the beheaded ghost, apa? Manusia tanpa kepala. Artinya apa? Ghost dibilang. Nggak punya kepala, artinya nggak punya kolbun. Kau berjalan pakai SPJ aja, sepejok. Manusia sepejok adalah manusia yang mengatur dirinya lewat seks, perut, dan jantung. Tanpa mematikan kolbun. Ngerti nggak? Jembatan ini namanya Hawa. Namanya apa? Hawa. Hawa adalah kecenderungan. Apa namanya? Kecenderungan. Apa arti Hawa? Dalam bahasa fisika namanya apa? Gravitasi. Apa? Apa Hawa? Gravitasi itu dan nih. Kalau kau naik pasti kuat. Semakin naik tangga 10 kuat gak ke bawahnya. Semakin kau naik 250 semakin kuat gak? Itu namanya Hawa. Bergantung kau naikkan berapa, tekanannya lebih kuat. Makin naik kau makin kuat. S1, S2, mana lebih kuat tekanannya? Doktor, profesor, ya ketiga, ulama, itu dia. Hantaman ke bawahnya. Narnya lebih berat ketimbang orang biasa, gitu. Karena dia punya ilmu pengetahuan. Ini lepas. Di sini ada namanya fuad. Apa namanya? Nah, nanti kalian tahap itu nanti dulu deh. Ini dulu deh, sebentar. Nah, si Hawa ini bergabung karena sudah enak. Awalnya oke, ngelapor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia makan, alhamdulillah. Dia dapatkan sesuatu kehormatan, alhamdulillah. Putus kolbun. Hawa dianggap oleh jantung perut seks inilah kolbun. Ini nggak lagi ngelapor ke tempat, dia sudah kudeta. Sudah apa? Mengkudeta kolbun. Ini dia mengkudeta. Setiap hari kau lakukan kudeta. Ini akhirnya kau melakukan sholat pakai Hawa. Sholat pakai perut. Untuk dia apa? Supaya dipuja-puji. Itu sudah makanan Hawa walaupun kau sholat. Wah hebat kau dah hafal Quran 30 juz. Kau pikir itu kolbun. Tidak. Apa itu? Hawa. Jantung. Eksistensi yang kau ambil. Kuantitasnya. Kenikmatannya. Aduh. Juga. Apa arti Hawa tadi? Kecenderungan. Gravitasi. Kalau nggak ada Hawa, kita nggak bisa makan minum. Maka ketika kau saum, baca ayat Allah supaya kembali kepada kolbun lagi. Itu makanya. Bismillah kembali kepada kolbun. Orang nggak baca Bismillah, nggak apa terputus, pada tidak punya kolbun lagi. Sampai sini ada pertanyaan?
Disinilah namanya trio bandidos. Trio bandidos ini adalah alat di luar diri yang bergabung dengan hawa. 45 ayat 23. Afara'aita manittakhadhu ilahahu hawa. Ya kan? Tidakkah kau melihat manusia-manusia yang memperhatikan hawanya? Artinya yang terkendali oleh ininya semua. Nah, sekarang apa istilah koruptor? Ya, koruptor. Ya, apa itu koruptor? Hawa. Ya, apa itu koruptor? Belum paham. Kau? Hah? Belum paham. Terus. Terus. Baik. Jadi, koruptor adalah makhluk yang bergabung dengan trio bandidos. Tiap hari kau melakukan koruptor nggak? Hah? Koruptor adalah kau tunjuk orang lain. Kau korup dalam yang lain, kan tidak? Korup waktu, ya kan? Koruptor semuanya. Kenapa? Setelah hawa turun ke bawah, udah koruptor ini. Korup dia. Tidak lagi melapor ke bawah, ke atas, gitu dia. Jadi kita telah menghancurkan diri kita sendiri. Jadi ada yang jadi binatang, ada yang jadi anjing, ada yang jadi nauzubillah babi, monyet. Itu dia telah membuat dirinya seperti itu. Allah, nih kau punya gambaran. Kau tahu bagaimana diri kau sejak kau lahir sampai kau apa mati? Ini dia. Wow, surat berapa itu? Surat berapa? Al-Kahfi atau Al-Isra? Buka ayatnya. Al-Kahfi atau Al-Isra? Al-Kahfi, baca ayat. Karamna Bani Adam. Lah kau? Al-Kahfi ya? Bukan Al-Isra. Al-Kahfi. Ya, gitu. Oh, Wudi Alkitab ya? Baca artinya. Yang keras. Bacakanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar. Bayangkan catat dan semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan hidung nyantol kepada tanah 10 hektar. Hah? Dikaitkan hidungnya ke apanya? Bayang sakit, nggak bisa kebayang. Oh, bayangkan tuh mobil yang 10 nyantol kepada telinganya, pada kepala. Kau bisa kebayang nggak? Bagaimana bentuk gambar orang itu? Ini hadiah kau yang telah kau buat karya rekam jejakmu sejak kau hidup sampai kau mati. Nih, apa nggak mengerikan tuh? Oh, mengeri, ketakutan semua. Nauzubillah, itu orang kafir. Kayaknya kita harus serius, jangan sampai. Ini dia, kita minta sama Allah supaya dapat pembelaan. Nah, ini karena hawa telah menjadi motor penggerak, penentu decision maker. Ya. Ini adalah decision maker, pembuat keputusan. Tapi ini mengambil alih. Di surat 45 ayat 23 mereka mengambil alih, dia mengambil alih karena sudah enak, dibesarkan, gabung terus, dia putuskan rantai kolbun itu. Udah akhirat aja, nanti kalau udah tua baru kau sholat. Nah, itu perkataan hawa itu. Nggak apa-apa, masih muda, semangat dulu, cari duit dulu. Nah, itu tuh. Udah cari ilmu aja dulu, S1, S2, S3, nanti Quran nanti aja. Nah, itu hawa semua itu. Kau tahu S3 kau mati apa jadinya itu? Mengerikan, ngerti gak? Aduh, senyumlah sedikit. Itu dia. Decision maker adalah kolbun kita. Keputusannya jangan sampai kau dimakan oleh sepejok. Coba sepejok. Oh, GPS. Ini nih otak. Otak mengatur jantung, mengatur perut. Kalau udah sepejok, perhatikan nih sepejok nih. Sepejok. Makhluk horizontal. Seknya perut jantungnya sama dengan otaknya. Siapa ini? Binatang.
Sedangkan ini vertikal, ini adalah namanya manusia. Manusia sepojok adalah manusia yang dikendalikan oleh hawanya. Sejajar otaknya, udah habis. Balhum adol. GPS. Ini udah berapa nih? Tanggal berapa ada? 1, 2, 3 atau 4? 3 atau kau lihat catatan? 4. Tinggal 3 lagi. Sudah paham ini? Jadi kalau gitu kolbun jangan sampai dimakan oleh seks perut jantung. Dan terus terang kita domin di sini. Anak muda dimakan seks. Iming-iming masuk di kepalanya. Kau bayangin kalau sejajar SPJO-nya kan zahirnya. Pada kenyataannya otaknya mikir seks aja. Kita ini kan otaknya mikir jantung asisten. Nanti kalau aku jadi dokter, profesor, mikir jantung aja. Otaknya itu isinya perut aja. Makhluk apa yang otaknya SPJ? Apa nama makhluknya? Terus yang kau makan enak, otaknya tuh enak kau makan. Sampah semua. Otak udang itu di dalam otak itu dimakan orang. Kolesterol tinggi. Kenapa? Isinya kotoran. Kotoran dia enak. Wih, baru tahu. Jadi udang itu otak udang. Artinya dianggap otak bodoh kan? Otak yang licik. Otak udang yang orientasinya kepada SPJ. Makanya kalau kita makan udang, tinggi nggak kolesterolnya? Waduh, keren sekali. Ada binatang yang kotoran, di dalam otak itu ada kotoran, namanya udang. Kok makan enak, lobster. Keren benar itu. Waduh, makanan mahal itu, mahal. Kotoran yang mahal harganya berapa? Ada makanan kotoran yang enak. Oh, masa iya? Kau makan, masa halal. Ada kotoran yang kau makan? Ada, namanya otak udang. Ngeri kali. Otak udang, konotasi otak udang dianggap bodoh, gitu kan? Dalam bahasa yang lain, sebenarnya otak udang itu licik. Otak udang adalah orientasi kepada dunia, kepada hawa. Ini di sepojok. Jadi orientasi di otak kita itu hampir rata-rata bukan lagi Quran. Isinya adalah dunia. Nah, itu makanya kita belajar. Pokoknya kita jatuh bangun lah. Sudah. 4. Sudah. Selesai. Ada pertanyaan? 5, 2, 3 ini. Nah, ini ketiga cabang. Ayat berapa nih? Lapisan 3 lapis. Ada lapisan. Dalam perut ikan paus, kegelapan. Perutnya, lautnya. Itu udah ikan sendiri ya kan? Dalam perut ikan. Di dalam ikan, dalam laut, dalam ikan, di kedalaman. Nah, 3 kegelapan. Bayi, plasentanya tuh, rahimnya itu. Apa namanya temannya itu? Teman si apa itu yang ditanam orang Jawa? Hari-hari. Ya kan? Dilapis tuh ya, lapisan pertama, lapisan kedua tuh 3 lapisan tuh. Itu dia. Ketubahan itu. Di rahim tuh ditutup oleh malam, gulap dalam perut, gelap enggak? Terus di dalam ketuban. Di dalam plasentanya, ketubannya itu dia. Baru bayi itu ada. Dahsyat bukan? Ayat makhluk vertikal, apa ayatnya? Vertikal. Ayatnya vertikal. Tiap hari disebut-sebut. Tiap hari disebut-sebut. Tiap hari kau minta kau sebut. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang tegak, sirat yang tegak. Bacakan ayat 22 Al-Hajj 1 2 3. Amay yamshi ala wajhiha. Atau tidak? Mukiban ala wajhihi, mukiban ala wajahnya, wajah SPJ, mukiban ala wajhihi. Terus ada mana lebih dapat petunjuk dengan siratal mustaqim. Jadi ada kepala di atas, ada kepala di bawah. Jalan sama-sama jalan, mengerikan enggak yang di bawah? Nanti orang cari itu. Ayat 22 itu ada rupanya. Ini ayat vertikal tentang apa? Satu ayat 6. Ini mukiban ala wajihi. 67 ayat 22. Itu dia. Ada lagi? Tahap keempat. Hapus. Boleh tulis. Nanti Abi bilang 1 apa 2 3 apa, kan ulang lagi. Keempat, yang kelima, keempat nih.
Ini keempat, ini sekarang kelima. Ini agak rumit sekarang agak rumit. Agak rumit. Sebenarnya sudah belajar semua kalian. Cuma itulah, sok-sok belagu. Sok belagu itu apa artinya? Gaya. Hah? Gaya. Apa? Betul deh. Apa? Hawa. Merasa sudah. Fala yamununa alaiha, kau sudah merasa hebat, merasa pintar, merasa beribadah. Poin kelima nih. Oh nih, poin kelima. Lima ya? Pada kelima nih? Lima. Katakan. Dalam diri manusia, di surat wafi anfusikum afala tubsirun, wafi anfusikum 51 ayat 21, cek, ada sarwa nilai saking besarnya. Apa yang mewakili sarwa nilai ini? Ada 4. Namanya apa? Sifat, pikiran, ucapan, dan tindakan. Ini zahir, ini batin. Nah, dalam diri manusia ada sarwa nilai. Apa itu? Seput. Namanya apa? Seput. SPUT. Ini adalah hal yang berharga yang dikasih Allah pada diri manusia yang kita bawa mati. Sifat kita bawa mati ini. Mulai dari sifat. Keluarlah Ar-Rahman. Mana kabarnya, bos? Oke. Tangan kanan kau. Tangan kanan. Dah. Ya. Jadi ini adalah ya. Jelek kan? Apa itu? Baik Endah. Nah, namanya sifatnya harus punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini apa jempol? Masih ingat? Ayo. Apa? Tebak-tebak dong. Ghafurur Rahim. Terus Azizur Rahim. Terus ini apa? Raufur Rahim. Ini apa nih? Wah, Barur Rahim. Ini apa? Tawwabur Rahim. Nah, yang rahim diikat. Dalam bahasa keren ini apa nih? Give the best, take the rest. Semuanya, give the best, take the rest. Take the rest. Siapa yang paling hebat? Give the best, take the rest-nya. Berikan terbaik, tapi risikonya yang paling banyak menderita siapa? Ibu kita. Melahirkan tapi kita encing ini ya kan? Ya. Ghafur Rahim, natural. Apa namanya? Ini nama aktif and dynamic. Ini apa namanya? Nilai tambah, added value. Namanya apa? Good harmony. Apa namanya? Good harmony. Namanya apa? Self correction. Ayat yang berapa ini? Ayat berapa? 39. Ayat 76. Buka. Akan ku genggam alam semesta ini dengan
Ngantuk. Tangan kanan. Buka. Ini perwakilan amsal supaya kita tahu bahwa Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Azizur Rahim. Allah itu Allah itu memberikan yang terbaik enggak? Ya. Tapi kita kotorin enggak alamnya. Allah memberikan natural, apa namanya itu sunset, sunrise, terbitnya apa indah suara-suara itu kan naturalnya. Natural itu api membakar, air mengalir itu natural. Hah? 67. Ya, betul juga kelebihan dia. Nah. Di sifat ini aja kita harus mencerminkan. Nah, sudahkah kita punya kolbun yang beriringan bahwa sifat Allah ini bersama? Give the best that there is, natural, active and dynamic, added value, apa good harmony, apalagi nih? Tawabur Rahim, set correction. Mari kita cek tangan Allah yang tiga ini. Allah memberikan terbaik enggak pada diri kita? Kita kotorin nggak? Banyak orang mengambil apa namanya buang sampah seenaknya aja. Semua alam ini dikotori oleh manusia. Natural nggak? Air mengalir, api membakar, semuanya. Semua alami gitu. Nggak bisa direkayasa dia dengan sendirinya. Pagi begini, malam berganti semua. Terus aktif nggak? Alamnya aktif nggak? Aktif semua alam ini. Semuanya bergerak aktif, dinamis semuanya. Terus punya nilai tambah nggak? Kau mendapatkan apa alam semesta tambah gak? Ada nggak berhenti? Kepingin nggak gajian nambah atau itu aja? Atau berkurang? Mau tambah dia. Kenapa? Karena dia beraktivitas dengan alam semesta ini. Lihat, harmonisasi terjadi. Bagaimana antar burung, antar apa semuanya. Burung sama ini, sama binatang ini, sama apa. Bunyi kicau ya kan. Matahari terbit, matahari terbenam. Indah semua. Dan self correction, koreksi diri. Lihat, tangan Allah nih. Ada nggak geledek? Ada nggak apa namanya tsunami, ada nggak semuanya itu adalah tangan Allah. Allah supaya orang-orang koreksi diri, self correction, namanya tawabur rahim, seorang bertobat. Seperti ini ada ayatnya, ada ini nggak pertanyaan? Nah di sini ada juga ayat-ayat yang bertalian semua di situ. Tawabur rahim apa ayatnya? Talaqqa, baca. Talaqqa Adam min Innahu huwa tawwabur rahim. Ketemu Adam dalam rangka dia untuk bertobat. Barur rahim. Surat 52 ayat 28 baca. 52 28. Tur. Wal barur rahim apa? Artinya sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha menimpakan kebaikan, maha penyayang. Wah, betapa hebat barur rahimnya. Di setiap tempat ada. Terus, apa lagi tadi? Taubat sudah. Barur rahim ini. Terus Raufur Rahim. Azizur Rahim tadi, Azizur Rahim di mana tadi ayatnya? Yasin, Yasin, Al-Qur'an Hakim, Inna kalam ayat 5. Di mana? Ghafur Rahim. Ghafur Rahim banyak tuh ayat atau bahada juga. Di mana? Rabbana fil lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa zidna bil qamin. Raufur Rahim. Rauf. Rabbana fil lana wa li ikhwanina apa tuh? Rabbana fil lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. 59. 59 ayat 10. Ah. Apa lagi? Sudah 4, 5. Yang kelima apa? Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Coba Ghafurur Rahim di At-Taubah 32, di At-Taubah yuridu li Allah bi afwahihim. Allah pas ayat apa? Apa ayat? Awalnya apa? Apa? Ghafurur Rahim. Nah. Tutahhiru muzakkim biha wa shalli alaihi inna salat terus terus bukan ya Sami'un alim. Hah? Ayat berapa? 100. Bacakan artinya. Artinya, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang lain buruk.
Mudah-mudahan Allah menerima salat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ah, ini kolbun, kerja kolbun semua. Lewat, lewat, tidur dia, lewat, Al-Quran. lewat, lewat sifat. Ini jawab aja. Udah dijawaban udah ada. Sudah, hapus lagi kalau sudah. Kenapa? Ini hapus nih. Atau belum? Belum, catat dulu. Panjang nih. Ini adalah kajian-kajian dasar yang harus kalian dapatkan. Udah dikaji, udah lupa. Udah, ini aja nih. Ini nih. Ini nih. Ini aja nih. Nah, itu. Oke. Nah, bagus. Udah catat tadi? Ya kan? Ini ntar aja. Sekarang di pikiran, di mana? Pikiran. Ini dia, seret. Perhatikan nih. Ini kolbun, ini bahasa kolbun semua. Diagonal. Tapi dibuat dalam terapan yang apa dan yang sederhana aja atau yang bisa. Semuanya ta'lamun, tafakkarun, tafakkarun, ta'kilun, tafqahun. Ini kalau kalian udah dapat nih, udah pulang ke kampung kamu masing-masing, pulanglah. Selesai udah. Tazakkarun, tadabbarun, tashkurun. Nah, udah. Ini pikiran semua ini. Nah, ulangin. Pertama apa? Buat ta'lamun. Ulangin. Ta'lamun, tafakkarun, tafqahun, ta'kilun, tadzakkarun, tadabbarun, tashkurun. Turutannya gitu ya. Ta'lamun, tafakkarun, tafqahun, ta'kilun, tadabbarun enggak salah. Baru tashkurun. Baru tadzakkarun, tashkurun. Ini dulu, baru ini, ulang ya. Ta'lamun, tafakkarun, tafqahun, ta'kilun, tadzakkarun, tadabbarun, tashkurun. Makhluk apa itu, Bi? Gimana cara kita memikirnya? Ini makhluk, dan minimal dengar aja, nggak paham nggak apa-apa. Diulangin. Dengar saja, nggak apa-apa. Tulis saja, bodoh nggak apa-apa. Ulangin. Nah, apa-apa. Kenapa, Bi? Ya nanti ada tahapannya. Ada tahapannya. Didengarkan, dibacakan, diartikan, dimaknai, diterapkan, diajarkan. Nah, ini nggak apa. Minimal kok gitu aja. Ini ingat, sistem ingatan. Ta'lamun. Ya apa namanya nih? Ilmu. Ya kan? Ya, ingatan dalam bahasanya ingatan. Pikir. Paham. Seimbangan itu apa ya? Bahasa lain daripada ini apa? Bahasa enak. Tanyakan. Hah? Iya, bahasa ini ya, bahasa. Ingat, pikir, paham, timbang. Coba ingat, ingat, coba ingat. Pikir, paham, timbang. Ulangin. Nah, itulah agak susah begitu, kita buat ini aja. Sumber. Semuanya, sumber. Proses. Potensi. Kontrol. Tujuan. Sistem. Central system. Ah, ini bahasa hati semua nih. Sudah selesai. Coba sumber. Ada sumber sini?
Nih, ada sumber, ada proses membuatnya, ada kekuatannya, ada kontrolnya, bentuknya itu kontrol. Ada tujuannya, ada sistemnya. Sistem ini dengan sistem membuat sayur sop beda nggak? Iya, ada sistemnya. Sentral sistemnya, pelaku. Ini adalah bagan bak Ka'bah itu. Ini pikiran kita harus mengacu kepada 2149 50. Wa min haitsu khala fawali wajhaka syatral masjidil haram. Wahai itu makuntum fawali wujuhakum. Di mana kemana, dimanapun kau berada harus mengarah kemari. Apa yang diarahkan? Ta'lamunnya pikiranmu. Ini sifat pikiran. Sifatnya ini, pikiran ini. Jam berapa ini? Udah. Basmu kota apa? Nanti di ucapan, di tindakan. Di ucapan, coba asanu kaulan. Mata. Apa? Kaulan baligo. Kaulan sakila. Kaulan maisura. Kaulan karima. Kaulan azima. Kaulan sadida. Kaulan layyina. Kaulan ma'rufa. Ulangin. Kaulan ma'rufa. Kau kenal. Supaya kau hafal dengan konteks ini supaya cepat. Mata. Semuanya semua asanu kaulan. Sifat pikiran ucapan sekarang. Ucapan itu coba asanu kaulan. Sebaik-baik ucapan itu apa? Kolbun itu mengatakan sebaik-baik ucapan. Satu. Kaulan ma'rufah. Kaulan azimah. Kaulan maisura. Kaulan karimah. Kaulan azimah. Balik ulangin. Kaulan ma'rufah. Kaulan baligho. Kaulan maisura. Kaulan karimah. Kaulan azimah. Kaki. Kaulan sadida. Dalamnya kaulan layina. Kalau kaulan ma'rufah. Kaulan sakila. Ada 8 kaulan. Sudah. Coba 1. 2. Kaulan layina. Terus sakila. Sudah 8. Bagaimana mempraktekkan kaulan sakila, kaulan apa? Itu tahap berikutnya itu. Sekarang tindakan. Ini dah kan? Ini kan tulis lagi nih. Itu apa lagi? Tulis lagi. Sudah berapa nih? Tahap berapa udah? 6. Terakhir. Ya, ini tahapnya ucapan. Ini kiraan sekarang ucapan. Di dalam ucapan namanya asanu kaulan. Dia sampai 8. Supaya kita ingat mata, telinga, perwakilan hidung, terus mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh. Itu lagi apa? Kaulan apa nih? Ma'rufah. Nih, baligho. Nih, maisura. Arima. Tangan. Azim. Terus sadida. Terus lainnya. Terus sakila. Tubuh apa? Batin nih. Batin. Kaulan tindakan sekarang. Ini ucapan, tindakan. Nah, ini tahapannya itu kalau kasih materinya ini dulu pahami, ngerti nggak? Baru ini karena Abi anggap udah cerdas semua. Apa? Iya, ya cepat. Anggap cepat. Udah tes doktor, profesor ya. Tindakan. Apa tindakannya? Amal soleh. Apa lagi? Tindakan itu. Surat berapa tindakan? Surat 18 ayat 71, 74, 77. Tindakannya bunuh anak, bocor kapal, bunuh anak. Ulangin. Bocorin kapal, bunuh anak,
bangun rumah, bangun dinding. Tindakannya itu. Selesai sudah. Siapa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamdalah. Alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi, yang ketujuh ini keenam ya. Ini keenam. Keenam. Nah, yang ketujuh adalah ada lagi bicara. Qalbun itu sebenarnya katakanlah billah. Katakan bismillah. Kul ba. Katakanlah bismillah. Ya kan? Karena yang kedua, qaf itu artinya memelihara, mengikat. Lubun apa lubun? Otak. Mengikat otak. Itu adalah namanya. Yang ketujuh adalah katakanlah Allah. Kul billah. Jadi kalau lawannya adalah kalbun. Apa kalbun? Makan. Bakoroh. Seperti bakoroh. Nah, gitu. Ya kan? Kul bismillah. Kalbun, katakanlah billah. Katakanlah basama. Katakanlah kalbun. Mengikat otak. Lawannya apa? Kalbun. Jadi namanya apa ini? Bahasa lain apa nama ini? Duplikat. Tiruan. Duplikat hati. Coba kalbun. Ditulis kalbun. Maksud kita kalbun. Atau tulis kalbun. Salah nggak? Bahaya. Gitu. Nah. Yang keduanya kalubun. Apa kalubun? Apa kalubun? Arti seperti otak? Nggak punya otak ya. Lubun tuh ya seperti ada otak itu, nggak punya otak dia. Anjing. Sudah 7 tahapan. Ini yang keenam, yang ketujuh adalah coba qalbun. Kul ba. Nah, billah ya. Katakan yang bismillah. Qaf lubun. Memelihara, mengikat otak. Itu qalbun. Iya, jadi si kesadaran mengikat otaknya, nggak lari otaknya. Terus hati-hati dengan kalbun. Apa kalbun? Makan. Seperti bakoroh. Kul bakoroh. Terus kalbun seperti punya otak, tidak punya otak. Qalu subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin.